Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Aini Makbula, NIM 185211228 dari MBS 4F, ingin menjelaskan sedikit tentang penghimpunan dana di perbankan syariah. Selamat menyaksikan. Itu Bank Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya itu terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya yaitu prinsip penghimpunan dana, yaitu ada wadiyah dan mudharabah. Wadiyah yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik itu menghendakinya. Kalau mudharabah itu suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia dana atau saibul mal, dan pihak kedua itu merupakan mudharib atau pengelola dana. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat wadiyah. Rukun wadiyah yaitu dua orang yang melakukan akad. Yang satu adalah orang yang menitipkan dan yang satu adalah orang yang dititipkan. Yang kedua yaitu ijab qabul. Yang ketiga yaitu sesuatu benda yang dititipkan. Kalau syarat wadiyah yaitu yang pertama ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan mengucapkan atau dengan perbuatan. Yang kedua, kedua belah pihak ini harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti sehat dan balik. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat dari mudharabah. Rukun dari mudharabah sendiri yaitu pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Yang kedua yaitu objek mudharabah atau modal dan kerja. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak, yaitu ijab dan qabul. Yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Syarat dari mudharabah yaitu modal berupa uang tunai. Yang kedua, yang melakukan akad mampu menyerahkan atau mengembalikan harta tersebut. Yang ketiga, bagi hasil jelas. Yang keempat, ijab qabul jelas. Yang kelima, pengelola bersedia mengelola modal. Yang keenam, akad boleh dengan non-muslim. Yang ketujuh, pengelola tidak boleh berakad tanpa izin pemilik modal. Yang kedelapan, keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung. Itu pengertian dari penghimpunan dana. Penghimpunan dana sendiri yaitu suatu kegiatan usaha yang dilakukan pihak bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai perantara antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Produk-produk dari penghimpunan dana yaitu ada tabungan, giro, dan deposito. Yang pertama saya akan membahas tentang tabungan syariah. Tabungan syariah merupakan simpanan berdasarkan akad wadiyah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati atau dapat dilakukan sewaktu-waktu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan alat lainnya yang disamakan dengan itu. Tabungan syariah itu dibagi menjadi dua, yaitu tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiyah sendiri yaitu bersifat simpanan, dapat ditarik sewaktu-waktu. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadiyah ini menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank. Yang keempat, tidak ada imbalan atau bonus. Yang selanjutnya yaitu tabungan mudharabah sendiri, yaitu bank sebagai mudharib, nasabah sebagai saibul mal. Yang kedua, bank boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati dengan nasabah tersebut dengan tidak melanggar prinsip syariah. Yang ketiga, dana tabungan harus jelas, tunai, bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang kelima, bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah tersendiri.
Tabungan wadiah itu ada dua, wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-damanah. Kalau wadiah yad al-amanah itu, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Kalau wadiah yad damanah yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Skema wadiah yad al-amanah. Ada nasabah dan bank syariah. Nasabah dan bank syariah ini melakukan akad, lalu nasabah menyetorkan setoran awal kepada bank syariah. Bank syariah memberitahukan kepada nasabah bila ada biaya penitipan. Skema wadiah yad damanah. Yang di sini ada nasabah dan bank syariah. Pertama, nasabah dan bank syariah ini melakukan akad wadiah. Yang kedua, nasabah menyetorkan setoran awalnya ke bank syariah untuk sebagai pembuatan nomor rekening. Lalu nasabah menyetorkan tabungannya ke bank syariah. Bisa juga nasabah melakukan pendanaan kepada bank syariah. Lalu bank syariah menyalurkan pendanaan tersebut kepada proyek-proyek yang telah disepakati dengan nasabah. Dari proyek-proyek tersebut, bank akan memiliki pendapatan, sehingga bank dapat memberikan imbalan atau bonus, namun tidak boleh diperjanjikan dengan nasabah. Lalu, bank syariah penarikan tabungan kepada nasabah. Skema tabungan mudharabah. Yang pertama ada nasabah dan bank syariah. Di sini, nasabah dan bank syariah melakukan akad yang dinamakan dengan akad mudharabah. Lalu nasabah menyetorkan setoran awal kepada bank syariah. Lalu nasabah dan bank syariah melakukan catatan transaksi tabungan. Bisa juga nasabah melakukan pendanaan kepada bank syariah. Bank syariah lalu menyalurkan pendanaan nasabah tersebut kepada proyek-proyek yang sudah disepakati dengan nasabah. Dengan adanya proyek-proyek tersebut, maka bank syariah akan mempunyai pendapatan yang akan dibagikan. Lalu bank syariah akan mentribusikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati di awal dengan nasabah. Yaitu produk dari penghimpunan dana yaitu giro syariah. Giro syariah sendiri adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tempatnya menabung. Surat perintah ini dikeluarkan agar melakukan proses pemindahan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening orang lain yang disebutkan di dalam bilyet giro. Dengan kata lain, giro merupakan media yang digunakan untuk memindahkan dana antar rekening. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka dapat menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non-tunai bisa menggunakan bilyet giro. Giro syariah dibagi menjadi dua, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Kalau giro wadiah yaitu bersifat simpanan, dapat diambil kapan saja, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh bank dan tidak ada bonus yang dipersyaratkan. Kalau giro mudharabah yaitu nasabah sebagai sahibul mal, bank sebagai mudharib. Bank boleh melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Dana tabungan yaitu bersifat tunai, bukan piutang. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah di awal. Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional. Skema giro wadiah. Di sini ada nasabah dan bank syariah.
Nasabah dan bank syariah itu melakukan akad wadiah. Lalu nasabah menyetorkan setoran awalnya kepada bank syariah. Lalu nasabah dan bank syariah melakukan catatan transaksi giro. Bisa juga nasabah melakukan pendanaan kepada bank syariah. Bank syariah menyalurkan pendanaan nasabah tersebut kepada proyek-proyek yang telah diberitahukan kepada nasabah. Lalu, dari proyek-proyek tersebut, bank akan mendapatkan pendapatannya. Bank syariah dapat memberikan imbalan atau bonus, namun tidak boleh diperjanjikan dengan nasabah giro wadiah. Skema giro mudharabah. Di sini ada nasabah dan bank syariah, yang dimana nasabah dan bank syariah ini melakukan akad yang dinamakan mudharabah. Lalu nasabah menyetorkan setoran awalnya kepada bank syariah. Lalu nasabah dan bank syariah ini melakukan catatan transaksi giro. Bisa juga nasabah melakukan pendanaan kepada bank syariah. Bank syariah menyalurkan pendanaan nasabah tersebut kepada proyek-proyek. Proyek-proyek yang dijalankan oleh bank syariah ini akan mendapatkan pendapatan yang akan dibagikan. Bank syariah lalu akan mentribusikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati di awal dengan nasabah giro mudharabah. Penghimpunan dana yaitu deposito syariah. Deposito syariah sendiri yaitu salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menerapkan prinsip syariah dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan tempo waktu yang sudah disepakati oleh nasabah. Jangka waktu deposito sendiri yaitu sangat beragam, antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan sebagainya, sesuai ketentuan nasabah dengan bank. Deposito dapat berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito one call. Adalah deposito syariah. Deposito syariah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu deposito mudharabah mutlaqah dan deposito mudharabah muqayyadah. Kalau deposito mudharabah mutlaqah yaitu bank selaku mudharib, nasabah sebagai shahibul mal. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Dana deposito harus dinyatakan jelas tunai, bukan sebagai piutang. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah. Yang selanjutnya, tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Yang selanjutnya yaitu nisbah yang disepakati untuk bagi hasil. Kalau deposito mudharabah muqayyadah yaitu bank selaku mudharib, nasabah sebagai shahibul mal. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Dana deposito harus dinyatakan jelas, bukan suatu piutang. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah. Tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah. Yang selanjutnya, nasabah dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Skema deposito mudharabah mutlaqah. Di sini ada nasabah dan bank syariah. Mereka melakukan akad mudharabah. Lalu nasabah melakukan setoran deposito kepada bank syariah. Bisa juga nasabah melakukan pendanaan kepada bank syariah. Bank syariah menyalurkan pembiayaannya kepada proyek-proyek. Proyek-proyek yang sudah ditangani oleh bank syariah akan mendapatkan pendapatan yang akan dibagikan. Bank syariah akan mentribusikan bagi hasil sesuai nisab yang telah disepakati di awal perjanjian dengan nasabah. Lalu, bank syariah akan mencairkan deposito nasabah. Skema deposito mudharabah muqayyadah. Nasabah dan bank syariah melakukan akad mudharabah muqayyadah. Lalu, nasabah akan menyetorkan deposito kepada bank syariah.
Bank Syariah melakukan penyaluran pembiayaan sesuai dengan persyaratan nasabah deposan. Lalu penyaluran tersebut akan mendapatkan pendapatan yang akan dibagikan oleh Bank Syariah. Bank Syariah mentribusikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dengan nasabah deposito. Lalu Bank Syariah akan mencairkan deposito nasabah.